record terus. Oke. Jadi untuk trading ya, trading supaya tidak apa ya? Aja dia masuklah Bang. Tidak banyak yang merah, terus tidak salah beli, terus nggak salah komplain gitu kan. Nggak salah komplain itu maksudnya sebenarnya belinya sudah lama, ya kan, baru masuk grup ini baru, lalu saya ngasih cekidot, ternyata komplainnya di sini gitu loh, kayak tadi kan nggak enak. Ternyata setelah saya cek itu harga sudah beberapa bulan yang lalu. Saya rekomendasinya baru tanggal 29. Ya, setelah saya kan kita bisa ngecek semuanya ya, semuanya bisa ngecek. Misalkan nih, saya hari ini misalkan rekomendasi toys di harga 248. Nah, lalu nanti minggu depan komplain saya beli toys di misalkan di 330, lalu terjun. Lalu komplain kan nggak enak jadinya. Salah komplain, padahal rekomendasinya baru. Kalau belinya 320 berarti bukan hari ini beli toys. Gitu. Nah, lalu kalau ada memang salah rekomendasi, ya, salah rekomendasi artinya salah analisa dan sahamnya turun, jangan dibiarkan. Kita semua harus punya yang namanya pembatasan resiko. Berapa persen resiko yang harus dan bisa kita tanggung gitu. Misal kalau 10% saya cut loss, gitu. Kalau 6% saya cut loss. Nah, jadi nantinya ke depannya cari saham yang bukan di atas tapi di bawah. Jadi high return, high risk. Itu apalagi yang suka cekidot, suka potensi arah, itu high return dan high risk juga berbalik arah. Nah, besok saya akan kasih note sebenarnya supaya nggak salah paham lagi, ya kan? Setiap rekomendasi nanti saya kasih note supaya maksudnya gini, supaya kita tetap hati-hati ya, tetap hati-hati saat membeli saham, bukan saat kita beli saham langsung naik, habis beli kedip naik, itu harapan kita semua sih memang. Tapi resikonya jarang banget kita perhatikan. Dan kalau diminta untuk beli saham yang ada di bawah, itu jarang yang mau. Padahal resikonya minim, ya kan? Resikonya minim, tapi memang nggak bisa jadi nggak naik di hari itu atau satu dua hari setelah rekomendasi. Tapi harganya di bawah. Nah, kalau harganya di bawah, apakah tetap bisa turun? Tetap bisa turun, cuman resikonya itu minim, kayak gitu. Oke, malam ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mencari saham yang sedang di bawah, ya kan? Sedang di bawah. Nah, itu kalau ada dua cara ya, bisa pakai Monica, bisa pakai bot Telegram. Oke, yang pertama ya, saya akan gunakan Monica. Pertama gunakan Monica. Nah, kalau menggunakan Monica, pertama carinya adalah cari saham yang sedang di bumi, ya, bulang kayak gitu. Filternya itu pakai bulang, lalu kirim. Nah, cari posisinya yang sedang di bumi. Jadi besok kalau mau beli saham yang sedang di bawah, ini yang yang posisinya di bumi. Ini sedang di bawah harganya. Ada Agro, BRPT, INRG, ERA, Kabak, POL, SCMA, SMRA. Nah, ini adalah saham-saham yang sedang di bawah harganya. Nah, lalu tahap berikutnya, ya, setelah kita tahu saham-saham yang ada di bumi atau yang ada di bawah, baru kita cek apakah di bawah itu ada di demand zone, ada di area demand zone, atau kalaupun ada di atas area demand zone, di berapa persen kayak gitu. Jadi apakah
di atas jauh atau mendekati. Nah, cara ngeceknya gimana? Untuk melihat demand zone di Monica. Caranya kayak gini. Tinggal cat TA ya, cat TA ini klik CTL. CTL. Lalu time frame-nya daily. Tadi sama apa aja? Contoh agro BRPT, agro BRPT. Nah, agro oke, kalau di Monica agro nggak kelihatan area demand zone-nya. Ya, nggak kelihatan ini. Jadi kalau ada warna abu-abu di bawah candle itu adalah area demand zone. Kalau ada area abu-abu di atas candle itu namanya supply zone. Oke, agro nggak kelihatan, BRPT. BRPT juga nggak kelihatan ya di sini. Oke. Nah, Kabak, jadi kabak tadi kelihatan Pak Oli. kabak, oke, kabak era. Contoh ini kabak. Kabak mana, Pak? Oh enggak. Enggak, karena pas 50 ya. Iya, PTDU kelihatan. Oke. Sebentar, era. Era juga nggak ada. Terus misalnya yang di sini di kabak Pol SCMA SMA. Pol nggak kelihatan. SMA. MRA. Oke. Berarti harga yang sedang di bumi tadi ya kan nggak kelihatan nih berdasarkan screeningnya di sini ya. Di sini ini bukan di area demand zone menurut Monica. Jadi besok gimana kalau nggak ada ya jangan beli karena kita tidak ada keharusan beli saham setiap hari. Kalau nggak dapat saham yang bagus yang sesuai dengan keinginan kita ya jangan beli. Kalau beli berarti ikut-ikutan jadi sudah beda strategi yang digunakan. Ya. Berarti kalau pengen belinya yang sedang di harga bawah, lalu ada di area demand zone, kalau menggunakan Monica, caranya adalah cari F bulang, kayak gini, F bulang, filternya, lalu klik di CTL. Nah, ada abu-abu nggak di bawah candle? Kayak gitu. Nah, di bawah, kan ini nggak ada, berarti besok kalau yang pakai Monica, nggak bisa nggak beli untuk yang ada di area demand zone. Gitu. Oke, contoh demand zone itu kayak gini, PTDU. Nah, ini ada area abu-abu. Nah, ini sekarang ya. Sekarang PTDU itu ada di area abu-abu. Di bawah candle ini. Kan ada abu-abu nih. Ya. Ini abu-abu. Di atasnya ada supply zone. Nah, inilah yang membuat selama ini PTDU nggak kuat naik, gitu. Jadi karena ada supply zone ini. Makanya untuk naik itu susah, untuk naik itu susah. Jadi ketahan di angka ini. Ya, naik, habis itu turun lagi, naik, turun lagi. Gitu. Tapi kalau ini sudah jebol, ya dia bisa terbang. Jadi itu kenapa PTU cuma naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi. Jadi kita bisa melihat di sini pagar, ada pagernya, gitu kan? Gitu. Itu caranya yang kalau kita menggunakan Monica. Nah, di Monica ada kelebihan, ada kekurangannya, ya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangannya di manzurnya nggak kelihatan angkanya, ya. Hanya ada warna abu-abu. Kelebihannya ada supply zone. Jadi ada supply zone. Ini kelebihan yang di Monica. Kalau yang di bot Telegram, supply zone-nya nggak kelihatan. Tapi di manzurnya itu kelihatan angkanya. Jadi nanti yang punya bot sama Monica itu dikombinasi. Itu cara kalau pakai Monica. Oke. Nah, sekarang adalah cara jika kita menggunakan bot Telegram di sini. Nah, gimana caranya kalau kita pakai bot Telegram untuk mencari saham-saham yang sedang di bawah dan zonanya mau reversal.
atau berada di zona reversal. Tinggal klik kayak gini. Skor asrep. Ini sudah ada yang tidur. Oke. Jadi skor asrep dari ini. Nah, ini akan muncul saham-saham yang sedang di area reversal. Nah, jadi ini ada di area reversal. Jadi ada banyak saham. Baru kita cek satu-satu mana yang di area demand zone atau berapa sih angka demand zone-nya. Caranya adalah kita gunakan chart kayak gini. Ini adalah kodenya ya. Contoh mau kita lihat apa? Oke, dari atas ACES, BDMN, BMTR. ACES dulu deh. Ada suara ngorok. Oke, nah jadi cara melihat demand zone-nya kayak gini. Nah ini ada angkanya kalau di bot Telegram. Nah demand zone-nya di berapa ini? 1190, 1309. Ini adalah area demand zone. Nah kalau di grafiknya itu ditandain dengan garis ini, garis hijau ini. Itu. Sedangkan sekarang harganya adalah di 1360. Ini kelebihan kalau kita menggunakan bot. Jadi angkanya kelihatan. Gitu. Lalu di sini juga bisa melihat ini adalah ACES. Oh ini juga membentuk yang namanya cup and handle nih ACES. Nih. Nah kalau breakout dari 1395 ACES ini bisa terbang. 1395. Itu cara melihat demand zone, ya, cara melihat demand zone di bot Telegram. Gitu. Nah ini juga bisa difilter lebih kecil lagi kalau yang di Telegram. Ini kan ada banyak sahamnya. Nah saya pengennya adalah saham yang sedang di zona reversal dan mau naik. Gitu. Ada di zona reversal dan mau naik. Caranya berarti kita harus kombinasi dengan perintah yang lain, misalkan Heikinasi. Jadi dari saham yang kita screening ini, dari skor ACEF ini, baru kita gunakan atau cari yang Heikinasi. Heikinasi kalau yang spekulatif buy itu H1 kayak gini. Oke, berarti sahamnya besok ada Mika. Ini spekulatif buy. Ada di zona reversal dan spekulatif buy. Nah, kalau nyari yang signal buy gimana? Tinggal ganti H1 tadi, tinggal ganti H2. Nah, besok ada HRME. Posisinya di bawah dan mau reversal. Nah, ini baru kita lihat candle-nya. Benar nggak besok mau reversal? Atau benar nggak Heikinasi? HRME. Jadi kita bisa ngecek ya, ngecek dan bisa melihat zona demand zone-nya di berapa, areanya berapa. Ya. Jadi zona demand zone-nya HRME 53, 58. Harga sekarang 56. Jadi besok kemungkinan naik nih HRME. Ya, bisa karena Heikinasi. Ya, jadi dari ada di zona reversal dan candle Heikinasi-nya itu hijau pertama. Itu besok bisa potensi naik. Seperti itu. Jadi kalau mau cari aman ya, mau cari penurunannya supaya nggak terlalu besar, carilah saham-saham yang sedang di bawah, mau reversal. Kalau bisa cari yang reversalnya cepat. Gitu. Itu bisa ditandain dengan Heikinasi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Pak, mau Boleh. tanya Pak. Yes. Pak, kalau saham-saham saya banyak yang di data list ini berarti masih aman ya Pak ya? Data tergantung. Ibu belinya aman itu adalah Ibu belinya di harga berapa? Di Ya, atas. maksudnya nggak ada yang beberapa banyak yang di harga-harga sekarang ini justru nggak naik-naik juga, Oh, nggak turun-turun juga. ya. Ya, Paling parah cuman MNC Group aja, habis-habisan saya. Nah, kalau ada di harga ini dan Ibu minusnya nggak banyak gitu kan, berarti jangan di cut loss karena ini akan naik. Ya memang naiknya kapan? Ya memang kita nggak ada yang tahu akan naiknya kapan. Oh iya. Tapi ini adalah sudah menunjukkan mau reversal, gitu. Oke. Jadi yang ada di sini itu menunjukkan mau reversal. Tinggal Jadi nunggu kalau mau tambah pun masih oke ya Pak ya? mau tambah masih oke. Kalau di Tapi harga ya, sekarang ini. di harga sekarang ya, kalau Ibu nggak mau lebih detail lagi ya kan, misalkan punya ACES, saya punya ACES di 1370 misalkan, ya kan, sekarang harganya 1360, saya harus cut loss atau enggak? Saran saya enggak. Boleh enggak saya breakdown? Boleh. Nah, tapi dilihat dulu detailnya. ACES ini demand zone-nya di angka berapa? Kan kayak gitu. Contoh kayak gini. Demand zone-nya kan 1190, 1309. Karena kan harga sekarang itu 1360. Nah, kalau mau di breakdown berarti kan masih di atas area demand zone. Ya, di atas area demand zone. Jadi tunggu sampai dia turun lagi. Ya, sebaiknya supaya gini. Maksudnya gini. Kalau mau breakdown itu kan tujuannya supaya cepat terjemputnya kan gitu Bu ya. Betul. Nah, saham ini kan sedang di bawah, tapi naiknya kapan itu kan masih 50-50 ya. Bisa naik besok, bisa minggu depan. Oke. Nah, kalau mau breakdown dari saham-saham yang ada di sini, mana yang hijau pertama kali? Nah, itu boleh di breakdown. Contoh. Yang hijau pertama kali berarti ada Mika sama HRME. Nah, jika misalkan punya Mika, besok boleh nggak di breakdown? Boleh. Punya HRME, besok boleh nggak di breakdown? Boleh. Karena ini lebih besar potensi naiknya daripada yang lain. Karena yang Mika sama HRME itu berdasarkan Heikin ASI, ya hijau. Jadi besok potensinya naik. Itu. Berarti BRIS belum bottom juga Pak? Kapan bottomnya Pak? Oke, BRIS. Nah, BRIS 1745 harga sekarang kan? Kemarin tuh sempat di bawah ya. Ya sekarang kan enggak. sekarang 1745. Nah, demand zone-nya di berapa? Kita lihat. Udah di bawah demand zone mestinya. Kemarin demand zone-nya 1765 ya kan? Habis itu naik terus turun lagi. Berarti demand zone-nya jebol. Tidak berubah Pak. Berarti bisa berubah. Bentar. Nah, sekarang demand zone-nya 1735 sampai 1908. Area demand zone sekarang 1735 1908. Jauh juga ya Pak. Nah, misalkan nih, kalau beli BRIS sekarang, besok beli BRIS 1745, lalu BRIS turun di bawah 1735, itu dijual, di cut loss. Tapi resikonya kan kecil. Gitu. Jadi kalau mau beli saham, kalau nggak mau resiko besar, beli yang seperti ini. Pak, berarti itu berapa? 1735, 19? 08. 08. Ya. Jadi sekarang aman dong Pak, kalau mau beli sekarang? Kalau mau beli sekarang, iya, aman. Tapi ya seaman-amannya kita kan
tetap harus mikirkan resikonya. Nah, resikonya di berapa? Area demand zone-nya itu area bawahnya itu kan 17.35. Ya. Misalkan nih besok beli bris di 17.45. Lalu turun, lalu di bawah turun sampai di bawah 17.35, itu silakan di cut loss berat. Karena sudah ngelewatin demand zone bawah. Ya Pak. Pak, BABP demand zone-nya sekarang jadi berapa? Tadi Bapak bilang 168, tapi range-nya berapa, Pak? Benar. Oke. 168 sampai 184. Itu area demand zone-nya. Kalau baca, Pak, baca apa tuh dulunya? Baca 250, 275. Sudah di mana sudah? Oke. Becap juga berubah ya, Pak? Becap. Sampai 50 nggak nih demand zone-nya? Gila, ini paling kacau punya. Lima 5459. Masih 5459 nih, Pak. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Pak. Yes. Pak, dari tanda-tandanya kuas sudah mau bangun ya, Pak? Sudah mau naik maksudnya. Kuas. Tadi nggak jadi ya. Cepat naik lagi. Tadi mau naik gak jadi ya? Iya. Tapi nggak jadi ARB kan? 81, ARB-nya 80 kalau nggak salah. Berarti mau naik. Sudah ada tanda-tandanya kah? Tanda-tandanya belum kelihatan. Bukan, tren ini kan saham baru ya. Tren, coba kita lihat tren lainnya belum ada. Cuman ada supply zone di atas. Oh, kita template-nya terpendek. Oke. 82, 87. 8 ketahan di 82. Iya, tadi sempat ke 82, nggak ini, terus turun lagi ke 81. Tandanya di 82. Terus, oh, spike-nya di berapa ya? Itu time frame 5 menit ya? Ya. Kalau spike-nya itu di 95. Tanggal, oh kemarin ya 95. Was. Tara, Pak Uli, Tara. Punten. Tara. Ya, besok gimana ya? Tara speknya masih bagus. Speknya oke di 200 spek 0. Ciko. Ya. 204 Tara. Nah, kita cek cuman volumenya aja hari ini belum besar ya. ARB itu. ARB. Ya. Jadi hari ini tadi sempat naik terus turun. Ya. Naik terus dibawa turun. Itu Tara. Volumenya nggak kuat angkat. Yes. Kalau ini besok Berarti besok
Kemungkinan naik ya Pauli ya? Besok hari ini ARB ya. Iya. Tapi di CHA-nya hijau-hijau. IH masih ya. IH masih hijau selama belum confirm merah, belum merah berarti belum confirm untuk turun, Pak. Tapi kalau sudah merah, nah, dia confirm turun. Nah, cuman tadi 74 ya, 74. Iya. Oke. Nah, volumenya, kalau volumenya besok masih kecil ya. Jadi besok kecil volume, terus lusa kecil. Bisa jadi 3 hari ya, itu baru bisa ngelebihin volumenya. Oh gitu. Ya, kalau besok misalnya turun lagi, lalu volumenya kan berarti kecil nih. Nah, itu Iya. tunggu volume. Sama saat kemarin naik itu karena ada volume besar, baru harganya naik. Oke deh Pauli. CTL nggak ada. Oh iya, ketahan di trendline 1 jam. 4. Tapi ada di time frame 15 menit, ini ada di support ya. Sekarang ada di support, kalau besok jebol ya berarti bisa turun lagi. Tapi kalau naik, kenaikannya bisa jadi cuma sampai 74, Pak. Itu Tara. Oh, 74. Ya, 74. Jadi nanti di CTL ini kan di sini kan time frame-nya ada mulai 5 menit sampai 1 bulan gitu kan. Nah, silakan gunakan sesuai kebutuhan kita. Kalau fast trade pertama dilihat daily, habis itu lihat time frame pendeknya, trendline-nya di berapa. Jadi kalau nggak bisa atau yang belum menggunakan Mandiri Sekuritas, bisa gunakan trendline ini sebagai acuan di mana harus beli, di mana harus jual, gitu. Supaya lebih cepat ya ambil keputusannya. Kalau garis hijau berarti beli ya Pak ya, garis oranye hijau jual ya? Bukan. Oh bukan. Ya, jadi kalau garisnya di bawah candle itu artinya sebagai support. Oh. Kalau garisnya di atas candle itu ada sebagai resisten. Oh, oke. Itu adalah batas beli sama jual. Jadi kalau mau beli, kalau mau aman tunggu di garis bawahnya. Garis di bawah candle itu ada garis di mana, di angka berapa. Nah, belinya di situ. Nah, kalau mau jual, nah garis atasnya angkanya berapa. Nah, jualnya di situ. Oh, oke. Oke deh Pauli. Oke, Bos. Sekalian INDX dong Pauli. Sorry. INDX. Oh, ini loh INDX yang nggak kelihatan ya, nggak teramati. Ada apa ini namanya supply zone 5 menitnya. Supply zone tebal banget. Ya, di 5 menitnya yang tebel. 5 menit, 15 menit, oke. Tapi penutupan nutup ke atas ya? Iya Pauli, 151. Ya, Golden 151. Cross atas ya? Ya. Gitu atas. Oke. Jadi pertama kalau time frame 30 itu supply zone-nya 155. 505 supply zone-nya 151, 152. Nah, berarti ini kan tebel banget nih. Ini berat untuk ngangkatnya kan. Tapi kalau besok break dari 152 artinya trendline pertamanya, maka bisa ke 155. 155 apa? 155 itu di time frame
ini ada supply zone di sini. Ya, 155, 157. Supply zone-nya 155, trend line-nya 157. Jadi kalau berarti besok satu time frame pendeknya di 05 itu tadi 152. Ya, kalau tembus 152 berarti dia ke 155. Kalau 155 tembus, 155 tembus 157. Berikutnya baru 167. Jadi itu cara melihat, oh saham ini masih kuat naik apa enggak. Kalau bisa nembus trendline yang di atasnya, berarti dia kuat naik lagi. Atau break trendline di atasnya, berarti dia kuat untuk naik lagi. Tapi hari ini ngantrinya masih banyak, Pak. Apanya? Yang ngantri masih banyak, Pak. Antri hari ini kan. Mm-mm. Besok kan belum tentu, Bu. Hari ini bisa jadi batal antriannya kan. Dikit sekali ya Pak, kalau cuma 152 kemudian 155. Sekarang aja udah 151, berarti udah mesti jual ya Pak? Maksudnya gimana? Dikit gimana Bu? Iya kan hari ini ditutup di 151. Kalau dia next-nya di 152 kemudian 155, berarti kan cuma 1 poin kemudian 3 poin lagi pendek-pendek ya Pak, terus 157. Maksudnya bentar. Banyak. Maksudnya pendek gimana sih? Saya belum paham. Maksudnya gini loh Pak, profitnya dikit. Oh, profitnya. Nah. Bukan. Jadi gini, kalau berarti nyarinya yang geraknya cepat. Berarti apa itu yang dicari? Ini maksudnya gini, kita kan juga harus tahu harga saham itu akan bergeraknya seperti apa. Contoh nih, ini bukan untuk INDX aja, ini bisa diterapkan untuk saham yang lain, ya kan? Nah ini kebetulan sahamnya INDX. Nah kalau beli INDX, ya kan, apakah besok bisa arah? Bisa jadi arah. Tapi kan alurnya adalah pertama harus nembus 152. Kenapa 152? Karena trend line-nya itu di time frame 05, ya di time frame 05 itu 52, 152. Kalau 152 ketembus, dia bisa ke berapa nih? Supply zone-nya 155. Ya. Berarti dikit dong profitnya. Iya, dikit. Iya, range-nya terlalu kecil, Pak. Oke. Berarti Jangan bilang profitnya kekecilan Pak gitu. Enggak, berarti nanti ya caranya adalah jangan beli kalau ada saham yang seperti ini. Karena halangan di atasnya itu banyak. Tapi waktu saya beli masih di bawah, Pak. Masih 140. Ya. Nah, kalau mau beli yang cepat ya, berarti halangannya yang sedikit, trendline atasnya itu yang sedikit. Tapi kalau halangannya banyak, ya dia susah naiknya. Bisa naik kalau volumenya benar-benar besar, itu baru bisa. Gitu. Ya, Pak. Tapi BGTB biasanya pagi itu 3% kejemput kok Pak Oli. Gimana Pak? Pagi? Maksudnya misal beli sisa kemarin, bisa sisa hari ini, itu kan 151 penutupan. Biasanya antara 2-3% kejemput. Biasanya itu ya Pak Oli ya? Ya, tergantung volumenya Pak. Jadi INDX volumenya jadi gini, kalau tadi itu kan time frame-nya pendek, ya kan? Yeah. Kalau time frame daily-nya itu bisa sampai 168 daily. 168. Artinya untuk mencapai 168 itu kan butuh dari time frame kecil-kecil. Time frame 5 menit ya kan? Time frame 5 menit bisa jebol nggak? Kalau dia bisa jebol, berarti kan naik ke time frame berapa? 10 menit. Yeah. Akhirnya membentuk yang time frame 1 hari gini.
Oke, kalau kita melihat time frame 1 hari, perjalanannya sepertinya mulus, nggak ada halangan kan, sampai 168. Ya. Iya. Sepertinya kan nggak ada halangan. Hmm. Nah, tapi kita harus perkecil lagi, detailkan lagi gitu. Benar nggak sih nggak ada halangan kayak gitu. Nah, untuk tahu nggak ada halangannya, time frame pendekin dari 5 menit, dari 15 menit, 30 menit, 1 jam. Itu kalau pengen detail ya, kalau pengen detail. Tapi kalau nggak mau lebih detail, ya sudah kayak gini. Jadi ditunggu aja. Oh 1 hari akan nyampe 168 kok. Nah, padahal kita nggak ngerti di proses perjalanan ini banyak halangan di time frame pendeknya. Nah, makanya banyak yang bilang, kok nggak naik-naik sih? Kan sering kita kayak gitu ya. Iya. Padahal karena di time frame pendeknya itu banyak halangan, makanya nggak naik-naik. Kecuali volumenya tiba besar, ya bisa. Langsung ketembus. Jadi caranya supaya kita juga tahu secara detail. Oh, time frame daily-nya bagus kok. Nah, supaya kita tahu lebih detail, cek time frame pendeknya. Nah, makanya kalau fast read, kenapa saya selalu sarankan 1 menit sama 100 stick? Ya, karena cepat kan. Waktu yang kita butuhkan cepat. Jadi time frame-nya pendek. Halangannya gimana? Ya halangannya paling profit 2%, 5%. Kecil dong. Iya, karena kan cepat ya, bukan harian. Bukan mingguan. Jadi misalkan 5 menit ya 2%. 5 menit 5%. 5 menit minus 6%. Ya ada kayak gitu. Jadi fast rate itu bukan akan naik terus. Kalau kita salah melihat candle salah, melihat indikator salah, bisa jadi minus. Makanya kalau yang fast rate itu harus benar-benar melihat pergerakannya. Oke, Pak Ali, thank you. Oke, Bos. Pak Oli, coba Yes. lihat agro, Pak. Apa? Kayaknya agro kayaknya udah mulai ada perlawanan, Pak. Ini pertanyaan ke-10. Iya, Aduh, penasaran, Pak. udah di itu kan ya. Agro. Tuh, udah keluar antena tuh. Aduh, tunggu di 1460. Nih antena. Jangan dong. Agro itu Sampai 1475. ini berapa? Penutupan 1480 ya. Ya. Iya. Baik, Terus 1460 sampai 1475. hari trend line-nya 1478. Nah, kalau atasnya 1576. Ini kan lagi di tengah-tengah nih. Ini loh garisnya ini, supportnya ini ya. Garis ini ada di ya. Garis ini di atas candle. Garis ini di bawah candle. Nah, besok tinggal dilihat. Kalau nembus 1478 maka turun ya. Turun dalam. Ya, tapi kalau nembus 1576 halangan dia adalah di 1712. 1712. Jadi tinggal dilihat. Kebanyakan nih hari malam ini. Jadi tinggal dilihat bisa nembus 1478 atau dia naik ke 1576. Tuh. Terus juga cek demand zone-nya di berapa? Demand zone agro. Kayaknya sih besok naik agro. Kalau merah kalau hijau ya indeksnya. Kalau hijau indeksnya. Iya. Iya. Tadi pagi udah bisa buat main 3%, 2% udah bisa. Kan sedikit, 2%, 3%. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting cuan dulu. Pokoknya judulnya cuan katanya. Iya. Nah, kalau 14, oke. Agro 1460. ini 1460 di manjunnya sampai Iya. ya. 1475. Terus sekarang kan 1480 berarti berada di area demand zone. Selama tidak turun dari 1460 masih oke. Tapi kalau jebol
ya akan membentuk demand Ya. zone baru. 1460 sampai berapa, Pak? 1475 Nah, tadi sih Pak Disyang dibilangnya gitu. 1606 1606. ya. 1460. 1460 1606. Berarti ini jebol ya dari demand zone yang kemarin. Iya, Iya, betul. betul. Jebol dia, Pak. Kalau jebol ya pasti Kemarin membentuk. dimensinya kalau nggak 1620 ya kalau nggak salah ya. Kalau jebol ya membentuk demand zone baru. Gara-gara si selfie itu tuh tunggu di dimensinya 1460 jadi jebol jadi dia. Tapi kalau buat besok kayaknya buat 2%, 3% kayaknya dapat pagi-pagi Kita sebelum lihat. jam 10 nih. Agro mah cepat kalau pagi. Iya. Tapi cepat turun Cuma Iya. berapa tik, iya. Iya, 5 tik ya. Lumayan 2%. Terima kasih, Pak. Oke, Bos. Cari yang 20%, Pak. 2%. Kalau Agi, Pak, Holly, Yes. kira-kira CTL ini bisa berubah lagi nggak, Pak? Berubah, Bu. Bisa. Enggak. Lagi berubah Kalau nggak? kalau sampai besok jam 9 nggak berubah. Tapi ya hari ini Ibu cek ya apapun sampai besok sebelum jam 9 nggak berubah. Selama trading ya berubah. Ya iyalah. Tapi kalau sudah masukin jam trading ya berubah, Bu, karena datanya kan sudah berubah. ODT aja bisa berubah terus. Ya, TP-nya. karena kan bergerak kan angka Hmm. angka harganya bergerak. Iya. Semuanya juga berubah. Berarti yang Bapak bilang kalau misalnya besok tembus berapa gitu dia bisa terbang, itu enggak bisa jadi patokan untuk besok. Gini, saya kalau saya bicaranya malam kayak gini kan, contoh kayak gini. Contoh apa tadi? Apa tadi ya? Yang terbang tadi. Tapi kalau spike nggak berubah ya Pak ya, kalau spike ya. MTWI tadi. Spek berubah, Bu. Contoh agro deh, agro CTL. Nah, nah besok kalau agro break dari 157, 1576, maka dia bisa naik bisa terbang. Misal saya istilahkan bisa terbang. Terbangnya kemana? Jadi istilah terbang tuh jangan selalu berpikir ke Pluto, jangan. Berpikirlah ke trendline berikutnya. Besok si Belvin main SDMU lagi. Ke trendline berikutnya. Jadi naiknya ke situ. Kalau trendline berikutnya kejebol lagi, berarti ke trendline atas. Mungkin tadi belum jual. Terus ditembus itu hilang ya Pak ya? Ya, kalau sudah ditembus ini hilang. Jadi besok, contoh sekarang nih, besok kalau tembus 157, berarti terbang. Nah, trendline-nya yang ini hilang. Akan ganti trendline baru. Ya. Kalau dulu ya, zaman dulu untuk membuat trendline ini harus narik garis, ya kan? Narik garis. Jadi kalau dulu kan jarang, yang fast trade kan jarang zaman dulu. Karena untuk apa itu? Untuk trading nggak lewat aplikasi ya, telepon ke marketingnya. Itu kalau zaman dulu. Makanya dulu narik garis, jarang yang fast trade menitan. Makanya mereka analisnya adalah narik garis. Tapi kalau sekarang kan sudah dibantu dengan banyak tool. Pak, berarti intinya kalau ada satu trendline ketembus, mari gitu kita harus fokus lagi trendline berikutnya biasanya mantapnya gitu ya untuk TP-nya. Betul. Jadi kalau trendline ketembus, dia akan membentuk trendline baru kan. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Saat nembus trendline, ya, berarti dia akan membentuk trendline baru. Nah, sampai di berapa trendline yang barunya?
Nah, di situ di angka itu kalau kita fast trade, kita siap-siap jual. Nah, kalau hanya mengandalkan trendline, terus candle biasa, itu butuh apa ya? Masih butuh indikator yang lain. Gitu. Nah, tapi kalau Ibu kombinasikan dengan Heikin Ashi, ya kan? Misalkan nembus trendline, tapi candle-nya masih biru, nah berarti masih kuat nembusnya. Tapi kalau sudah dekat-dekat trendline dan candle-nya sudah mulai menyempit, ya, menyempit atau mengecil atau merah, itu waktunya jual. Berarti nggak kuat nembus trendline. Jadi kita juga harus tahu ciri-ciri yang mau nembus trendline itu seperti apa, ya kan? Ciri-ciri yang nggak kuat nembus trendline seperti apa. Jadi kita juga harus pahami. Jadi jangan ini nembus, tapi apa dulu ciri-cirinya supaya kita ciri-cirinya yang nembus trendline itu yang pertama candle-nya itu masih biru ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini. Ciri-ciri yang nembus trendline itu adalah candle-nya masih biru. Atau volumenya membesar ya, volumenya membesar. Itu adalah ciri-ciri. Jadi ada 3 ya. Candle-nya masih biru, candle-nya tidak ada ekor di bawahnya. Ya, tidak ada ekor di bawahnya. Lalu volumenya juga lebih besar. Itu tanda-tanda mau nembus. Tanda-tanda nggak kuat gimana? Tanda-tanda nggak kuat nembus adalah candle-nya jadi merah, atau kalau candle-nya biru, di bawahnya ada ekor, atau candle-nya menyempit, mengecil. Nah, kayak gini ini mengecil nih. Nah, ini mengecil. Dari gendut jadi kurus. Nah, itu mengecil. Atau ada ekor di atas sama bawahnya. Dan volumenya kecil, itu pasti nggak kuat nembus trend lainnya. Gitu. Yang biru nembus trendline, volumenya masih merah, Pak. Iya, makanya gini. Salah satu atau ya. Ya, kalau yang bagus adalah dua-duanya biru. Tapi kalau yang candle-nya ini nggak ada shadow-nya, atas bawah nggak ada shadow, berarti dia masih kuat naik. Bisa kuat. Tapi kalau ada shadow kayak gini, kayak ini kan ada shadow nih, atas bawah. Jadi kalau dari sebelumnya nggak ada shadow, lalu ada shadow, itu tanda-tanda mau turun. Nggak kuat hembusnya. Pak, berarti SDMU sama Nelly besok bakal naik dong, Pak. Candle-nya masih penuh. Candle-nya penuh. SDMU pasti naik di pom-pom sama Belvin. Barusan saya kirim tuh. Oh, daily ya. Besok bisa, ini kan hijau pertama. Ini adalah teori Heikin Ashi. Hijau pertama SDMU, apalagi Nelly. Nelly hijau pertama. Besok bisa naik, bisa. Naiknya berapa? Naiknya berapa? Terus bisa turun nggak? Kan itu yang paling penting adalah itu. Naiknya berapa dan bisa turun apa enggak? Kalau naik besok naik. Tapi setelah naik bisa nggak turun? Ya, bisa aja. Contoh Tara. Tara kemarin hijau, oh bukan Tara, apa? EPAK. Apa? EPAK tadi naik tinggi tapi ARB ngangkut lagi. EPAK ya, EPAK. Hijau pertama, besok hari ini bisa naik nggak? Bisa naik, tapi setelah naik ya turun bisa. Jadi kalau nyari saham yang besok mau naik, cuman itu pertanyaannya adalah cari yang candle Heikin Ashi-nya hijau pertama kali atau biru pertama kali. Besoknya naik. Nah, disitulah tantangan kita. Bisa nggak kita mencet tombol sell saat naik? Jadi saat kita sudah profit, bisa nggak mencet tombol sell? Masalahnya kalau trading kilat mah bukannya bisa atau enggak, Pak. Apa? Nggak keburu, Pak. Ya berarti nggak bisa.
Iya, jadi belum mencet aja dia udah langsung terjun, Pak. Iya berarti Iya. berarti belum bisa. Nah, itu butuh latihan. Orang tadi saya masang aja di Tara itu di range-nya aja, pasang sebelum waktu beli aja, if match saja, dia nggak kejemput. Ya. Tara tadi langsung naik 7%. Ya, saat jam 9 tadi. Dari ini. Saya ngambil Ya. 10 tik, dia cuma 7 tik. Ah, parah. Ya. 7 tik. Enggak. Bentar. Nah, oke. Jadi gini. Kenapa saya selalu saat rekomendasi, ya kan, saat rekomendasi. Jadi supaya tahu ya. Saat rekomendasi Tara. Oke. Tadi bentar. Tara. Tapi range-nya kan masih jauh, Pak, tadi sebenarnya. Sampai ke 90 kan. Bukan, Bu. Ini. Tara. Ya, Tara. Rekomendasinya. Ini kan 74 sampai 90 ya, kalau nggak salah. Oke, jadi ini. Rekomendasi. Kira sampai 1 harian ini bisa untuk ini Pak, naik untuk 1 harian gitu, tahu-tahu. 72 sampai 90. Oke, jadi rekomendasinya adalah, jadi saya selalu Tara hari ini 14%. Ini adalah candle bayangannya, 14%. Rekomendasi saya adalah kalau buy area-nya 67 sampai 70. Kalau melebihi gimana? Jangan beli. Belinya antara 67 sampai 70. Kenapa? Kenapa 67 sampai 70? Karena ini menyangkut dengan resiko. Kalau belinya oke lah, beli di 70, resikonya berapa? Berapa persen? Ya, resikonya. Resikonya ini sudah saya hitung. Jadi saya ambil pertama 14%, saya bagi 2, itu adalah 7%. Betul ya? Jadi kenaikannya 70 ke 62, 10%, Pak. bukan. 70 ya, itu resikonya kan di situ. Jadi saat saya merumuskan ini ya, potensi kenaikannya berapa? 14%. Oke, berarti TP-nya di berapa? Saya nggak langsung akan naik 14%. Enggak, bukan itu. Tapi perhatikan dulu resikonya. Kalau 14%, ya kan, mudah tercapainya itu adalah 50%-nya. 50%-nya berapa? 7%. Benar ya? 50% dari 14% berapa? 7%. Oke. Berarti take profit TP pertamanya di berapa? 72. Benar, 72. Aku 73 dan tadi. Jadi kalau mau take profit pertama itu kalau mau aman 72. Oke, kita sudah tahu take profitnya. Nah, lalu belinya di berapa? Area belinya supaya kita aman, ini kan tadi 7%, bagi 2. Berapa? 3 atau 4%. Jadi area belinya tertinggi adalah 4% dari harga sebelumnya. Berapa? 60 sampai 70. Itu area belinya. Tapi rata-rata adalah ya nggak mau di sini ngejar. Nah, kalau ngejar ya berarti resikonya lebih besar. Nah, jadi rekomendasi ini sebenarnya sudah saya pikirkan supaya bisa saat beli lebih aman, tapi juga bisa take profit. Kalau contoh Tara, hari ini opennya di atas 70, gimana? Ya sudah, nggak usah beli, ngapain kejar. Apalagi kalau nggak melihat pergerakannya. Tara hari ini gap up, saya pun juga nggak beli. Iya, sama. Karena gap up. Jadi di atas apa itu namanya? Di atas planning saya. Resikonya saya nggak bisa tanggung kalau sudah di atas 70. Tara, Pak. Ya. Oh, Tara tadi saya masuk 67, Pak. Dapat. 67. Tapi masalahnya stylenya saya pasang di 77. Oh, aku 73 dapat tadi. Oh, enggak dapat.
Enggak dong, Bu. Tara opennya 74. Bukan Enggak, 70, Pak. bukan Aku 6. beli di 67, Pak, Tara. 67 Pak saya. Udah turun soalnya Berarti itu. setelah turun, Oh, ya setelah 67 setelah TP 73. ya dapatnya adalah setelah dari 74. Tapi Iya. kalau belinya saat jam 09 pasti nggak dapat. iya, saya nggak dapat makanya nggak beli. Langsung naik dia. Ya, jadi kalau belinya jam 9.00 pasti 70 nggak dapat karena langsung gap up 74. Hmm. Tapi Dikit lah, setelah dikit. ya setelah 74 ya turun, ya kan? Nah, kalau beli 67 dapat. Nah, habis itu naik ke 72. Benar nggak? 72, 73 ya. Hmm. Nah, kalau nggak merhatiin candle, ya bisa jadi dapat. Tapi untung aja nggak dibawa ARB gitu loh ya. Untung aja. ARB kan? Iya, ARB Pak tadi. iya. Untung udah TP. Maksud saya setelah naik 74 ya, 67 dapat lalu ARB diam. Kalau Tara kan masih 67, habis itu kan naik, masih naik, ya kan? Habis itu ARB. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi resiko diperhatikan, tapi kebanyakan sudah dikasih tahu kan nggak mau. Belinya tetap ngejar. Benar potensi arah, tapi kita juga harus antisipasi resiko yang bisa kita tanggung, ya, bisa kita hadapi itu di angka berapa. Gitu. Itu murah Pak. hari ini bisa main terus di Tara kayak naik turun seperti epak kemarin itu loh. Terus boomnya juga kan besar, lumayan 300%. Nah, kadang kita masuk gitu dipikir ini lagi dibawa turun, nanti naik lagi. Ternyata enggak. Maksudnya gimana, Bu? Beli bawa naik 300%. Kirain bisa tektok Pak. Tektokan, Pak. Untuk tektokan. Tektokan. Kalau Ibu perhatikan candlenya, tektokan bisa, Bu. Di sini. Kalau pakai Hekinasi ya. Hijau beli, merah jual, 1. Ya kan? Hijau beli, merah jual, 2. Hijau beli, merah jual, 3. Hijau beli, merah jual. Hijau beli, merah jual. Ini kalau tektokan. Yang jadi masalah itu kalau kita maunya tektokan, tapi nggak melihat candlenya. Nanti kalau minus, ini jadi excuse-nya banyak. Saya yang merhatiin candle kadang kalau diajak ngomong juga teledor, Bu. Apalagi kalau saya nggak perhatiin candle gitu. Memang ada yang hanya pakai bid over bisa oke. Itu pasti sudah latihan berkali-kali gagalnya. Bukan dari awal langsung bid over langsung berhasil, enggak. Saya yakin. Tapi pasti sudah latihan berkali-kali bid over baru dia bisa. Betul itu, Bos. Saya banyak habis baru bisa. Nah, karena saya minta di fase 2 untuk latihan di RTA, jarang yang mau. Baru jawab 1 loh, dari 1.000 member ya. Itu cuma Pak Dedi tadi yang jawab. Yang lain saya tanya nggak ada yang ini, nggak ikutin fasenya. Langsung fase 5 paling banyak. Jadi langsung trading di sekuritasnya. Ya nggak apa-apa. Uang-uangnya sendiri ya kan, minus-minus sendiri. Ya sekarang udah terlanjur lah Pak. udah nyemplung ya udah nggak bisa balik lagi. Nah, enggak Bu, tetap bisa. Nah berarti kan ada yang salah dengan cara yang dilakukan. Kalau mau dibetulin. Sebenarnya susah ngomong juga Pak. Kadang ya itu jualnya itu yang masih nggak cukup gitu profitnya. Profitnya nggak cukup itu 2%. Apakah sudah profit tapi belum atau profitnya nggak sesuai target? Iya betul. Jadinya kayaknya profit kalau cuma 2-3% rasanya lemes gitu loh Pak. Rasanya akhirnya benar-benar lemes pas turun. Nah, oke. Kalau profit 2% nggak mau, nah Ibu gini,
Ibu pengennya profit 2% itu dalam jangka waktu berapa lama? Atau profit 5% dalam waktu jangka berapa lama? 10 menit. Ayo. Coba kita, maksudnya gini loh. Kita 10 sambil lihat 10 menit 5%. Ya. Oke, 10 menit 5%. Punya nggak kemampuan ya? Punya nggak kemampuan untuk memantau dan kecepatan untuk transaksi? 10 menit 5%. Itu butuh kecepatan. Kecepatan melihat pergerakan, kecepatan transaksi. Kalau 10 menit, 10% bisa nggak? Kadang-kadang bisa. Kalau hoki, saham yang baru naik, beli 10% bisa. Itu saham yang baru naik, tapi tidak setiap hari ada seperti itu. Beda halnya kalau kita memang memperhatikan, bisa nggak kita melihat pergerakannya. Jadi yang dibutuhkan adalah kebisaan melihat pergerakan harga atau grafik atau indikator. Yang kedua, device yang kita gunakan. Kalau kita gunakan cuma satu handphone, butuh cepat, itu agak susah, kecuali yang terlatih. Saya nggak bisa. Saya harus butuh 2 device, di laptop sama di handphone. Kalau cuma satu di handphone aja, saya nggak berani beli lebih dari 1. Kalau saya hanya pegang handphone aja, saya nggak berani beli saham lebih dari 1 emiten. Ya mending nggak saya, atau mending saya nggak trading, karena saya nggak bisa. Nah, itu kita harus evaluasi diri. Ya. Kalau nggak bisa 10 menit 5%, tapi kita nggak bisa, tapi kita apalagi nggak tahu saya harus TP di angka berapa, berarti jangan pasti. Kalau masih nanya TP di berapa, itu sebenarnya tanda-tanda nggak cocok fast trade. Jadi semua sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing. Mau aman dulu berarti latihan virtual ya, demo, akun demo RTI. Kalau sudah lancar beli jual, ya, sambil melihat pergerakannya, baru di akun sekuritas. Tapi kalau mau langsung di akun sekuritas, ya nggak apa-apa. Mungkin nanya TP berapa itu karena udah tahu Pak mau TP berapa, cuman kadang-kadang mau coba nanya ada kemungkinan untuk lebih tinggi atau enggak gitu. Nah, enggak Bu, itu juga enggak pas. Karena Ibu bisa jadi yang Ibu tanyakan adalah fast trade. Itu yang pertama. Yang jawab bisa jadi mikirnya ini day trade, ini swing. Pertanyaannya kan nggak pernah spesifik. Kayaknya kalau fast trade mungkin kalau nanya udah jalan sih udah agak berat. Kalau biasanya yang swing apa day trade yang malah yang ditanya mungkin ya Pak ya. Ya. Kalau yang fast trade mah udah nggak keburu nanya Pak, udah mesti masang dulu. Enggak banyak Bu yang nanya. Fast trade nanya banyak. Nah, artinya gini, kalau fast trade ya, tapi nanya harga di TP berapa, sebenarnya orang ini nggak cocok. Sebenarnya nggak pas buat fast trade. Ya. Kalau daily itu bisa. Kecuali nanyanya spesifik. Jadi jawabannya bisa pas. Pak, Toys masih ini nggak Pak? Trennya masih up apa enggak? Toys kalau berdasarkan Heikinasi, Toys hari ini kurang confirm untuk naik. Jadi spekulatif kalau Toys. Karena candle candlenya itu merah. Volumenya hijau. Ini spekulatif. Bisa naik nggak? Ya bisa iya, bisa enggak. Ini. Nah, kalau Toys itu di time frame pendeknya ketahan di 266. Nggak kuat tembus 266 Toys.
Tergantung kalau besok si Belvin masuk tembus, Pak. Bisa. Makanya kan spekulatif. Kalau besok volumenya besar, ya kan? Kalau besok volumenya besar, ya tembus. Itu di luar kewajaran. Jangan kan dicari aja sekarang ya. Yang saham tidur, ya, lalu beli yang banyak. Besok bangun. Jadi di luar indikator ya, di luar technical analysis. Jadi kalau ada yang tiba-tiba kayak gitu. Kalau EPAK gimana, Bos? Cangkut di EPAK. Hebat. Aduh, tidur. Nyangkut dibuat-buat. ARB diserok, nggak naik-naik lagi. ARB diserok ya. Kenapa belinya nggak kemarin? Udah Nah. TP tadi Bos 13%. Terus ARB diserok lagi, nggak goyang-goyang. ya nggak apa-apa kan masih nggak minus kan belinya di ARB kok. Enggak sih, cuma kayaknya besok ARB lagi deh kayaknya. Jangan diliatin Pak, totonya udah naik. Nah, lihat itu murahnya terlalu tebal, ratusan ribu di ARB itu. Siapa tahu besok si Belvin beli lagi. Kan naik lagi, Bos. Iya sih, tapi dia SDMU tuh pagi-pagi. Pak Kios gimana Pak Kios? Ada naik nggak kira-kira atau ARB lagi Bos, EPAK ini besok? Ya ini volumenya merah, volume lebih kecil hari ini, cuma 60%. Paling 3 harian lah kayak gitu. 3 hari baru dia bisa naik lagi. Kemarin hari ini cuma naik berapa? 80 ya? Nggak sampai nyentuh arah ya, 80. 81. Artinya 81. Oke. Tadi sudahlah. Holy Kios gimana Pak? Kios. Kios ini ada di bawah banget ya. Cuman volumenya hari ini yang jual sama yang beli itu seimbang. Indikatornya itu di CTL. CAH. Stok aslinya masih down, tapi ini hari ini kecil banget ya candlenya. Nah ini tinggal nunggu volume besok kok. Hari ini candlenya kan naiknya cuma dikit ya, mungkin hampir nggak ada pergerakan. Mas ini lama banget ya turunnya dari Agustus. Kalau dari Agustus ya turun banyak. Ini kan ini kayaknya baru mau naik. Tinggal volumenya aja yang besok. Karena hari ini volumenya nggak begitu besar, tapi antara yang jual sama yang beli itu seimbang hari ini. Nah, kalau besok ada volume besar, ya, volumenya lebih besar dari hari ini, bisa naik. Ya. Kalau ADMR masih arah nggak besok? Masih. ADMR. Sudah mulai kurang kayaknya bitnya sudah kurang dari 10 juta itu. Tadi udah gerak ya? Langsung arah juga, Bos. Masa? Iya. Kalau dulu buka lah. Buka ini udah 4 hari ya arah ya? Iya. Gila tuh ADMR. Hebat. Tadi kalau bisa serok, sudah arah. Oh iya langsung arah. Arah diam. Hati-hati ya, kalau udah bisa serok, enggak ARB. Nggak jadi, sudah berapa hari ARB berjilid-jilid juga. Nah. Iya, makanya. Yang minta masih banyak 18 juta. Makanya. 18 juta kan? Oh, masih arah lagi. Ada 6.000. Masih arah lagi. Habis itu
ARB lagi terus. Nah, saham kalau nggak ada IPO nggak UMA kayaknya deh. Enggak ya? Enggak. Enggak. Buka dulu. Hmm? Kak Uma. Enggak, Terus nggak pakai aja. UMA. Oh, Oh, enggak ya? enggak ada UMA. Kalau Mantap. IPO. Pak, FPNI, Pak. Hah? Apa Bu? Besok naik itu, Bu. FPNI. FPNI. Besok naik. Besok naik. Kelihatannya masih naik ya, Pak ya? Naik. Kelihatannya Kata Betty masih ada 40 miliar katanya di situ. Dia ngomongnya begitu. Masih whole 40 M katanya. ini tinggal dilihat aja nih. Candlenya sudah mulai mau turun nih. Jadi ini berdasarkan candle ya. Ini sudah mengecil. Sudah mengecil. Artinya kalau besok merah, siap-siap deh jual deh. Kalau candlenya sampai merah. Merah. Jadi Heki Nasi, kalau candlenya merah, ini mulai mengecil, itu tanda-tanda sudah mau kembalikan. Kalau dari bawah naik, kalau di atas, ya berarti mau turun. Tutup harga berapa tadi, Mas? FPN. Kalau saya kemarin masuk 460. Enggak salah 492 kalau. 452. 452 Ya. ya. Kalaupun FPNI naik, itu ke sini 510. Ini trend line-nya tebal 510. Itu tertingginya kemarin. 510. Ya, tapi juga diingat di sini FPNI itu ada gap. Ya, ada gap di berapa nih? Di bawah 300. Kalau gap itu gimana, Mas? Ya nanti akan nutup ini ke sini. Nutup gap. Oh, berarti kalau cuan cepat-cepat jual aja ini. Iya, kalau sudah cuan ya siap-siap. Sudah siap-siap jual. Tapi minus masuk 460 kemarin. Gak apa-apa, kan memang suka di atas. Iya. Iya, kalau suka di atas ya kenapa? Gak apa-apa. Masuk di 500 ya nggak apa-apa kan? Karena memang sukanya di atas. Saya paling suka ngejar yang arah. Kalau SDMU masuk, Nelly sudah masuk juga. Oke, ada lagi yang lain? Nah, jam berapa? 12:30 dah. 12:30. Di sini bos Kalimantan. Oh. 11:30 ini. Ini baru bangun tadi ini. Masih kayak baru masuk. Pak, SDMU besok kira-kira bisa di berapa ya, Pak ya? Kira-kira Setinggi mungkin. aman. Tuh, kan, soalnya udah Belvin masalahnya. Yang jelas pagi bisa TP 10% lah biasanya sih. Sebelum dia itu ya. Iya, sebelum diguyur dia tuh bahaya juga. Sampai 98 lah. Ada trend line di 98. Oh, oke. Berarti lebih aman pasang 98 lah, jangan salah. Ya, di bawah 98 ada 10% ya, Bos ya? 98. Ya. Sekarang kan 89 ya. Iya. 10 poin. 10% kalau di bawah 100. Wah. Bisa besok pagi bisa pasang ini. Ya. Balapan sempat pin aja besok. Berapa, Pak? Berapa banyak? Apanya? SDMU. Trend line-nya di 98. 98. Ya, sekarang harganya 89. 10% ya? 10%. Ya, 9%. Dia sih bilang TP 108 sampai 110 cari aman lah, di bawah dia aja lah TP-nya. Coba ya.
Sudah TP masuk lagi kalau memungkinkan. Iya, bener. Tapi nggak usah gede-gede lotnya. 3-4% jadilah. Daripada Nebeng. resiko diguyur. Sudah kapok saya Bu diguyur sambil pin. Pak, demand zone bank berapa, Pak? Manzun BANK. Bang. 2.200 sampai 2420. Oh, 2.200 sih, Pak. Ya. Pak, itu lead gimana Pak? Malah diturun Pak, nggak bisa naik lagi ya? Naikin dong. Sen bisa nggak? Pak, Apa, Bu? ente banyak nih Pak. Ente banyak nih Pak. ARB hari ini ya? Iya. 49. Kenapa jantung nggak ngerti duk ya? Dalam 700 lot. Sampai lead itu sampai 68 tuh kalau besok 57. Kalau tembus 57 Aha. Berikutnya ke 68. Oh, 57. Terus GFN 57. Masalahnya. kalau 54. spike-nya ya terdekatnya spike-nya itu 62. Iya, kemarin cuma sebentar di 62, terus turun lagi. Nggak kuat. Di spike sebelumnya ya 61. Gua sih udah Kan habis itu Enggak. turun. Nah, hari ini muncul lagi spike ke 62. Hari ini jam tadi siang. Oh, 62 ya. 62. Semoga bisa. Lumayan juga lah 62. Iyalah, pasang 62 lah, jangan serakah lah. 5%. Iya. Iya, 61,95. Ya pas lah 62. CPRO gimana Pak? CPRO. Udah malas-malasan dia naik ya. Besok naik deh. 108 ya terdekatnya CPRO. 108. Ya. 08. Kalau tembus 108 sampai jumpa 135. Wah, senangnya. Tapi enggak langsung toh Pak. Biasanya yang di kayu ayun turun lagi gitu dulu. Iya, memang nggak langsung memang. Jadi memang naik turun. Kan sampai jumpa, Bu. Jadi bukan langsung di hari itu langsung 135. Tunggu 3 sampai 9 bulan. Saya nunggu PTDU sampai 3.000, Pak. Nyungsep. CPRO besok trend line-nya itu ada 105 ya. Kalau bisa break 105 ya berarti bisa confirm untuk naik. 105-nya. 105. Sang 105 separuh, 108 separuh gitu ya Pak ya. Enggak. 97-nya tebal ya. Pak, kalau mau take profit itu di bawah 105. Kalau mau take profit ya dan tujuannya fast trade itu di bawah 105. Bukan separuh. CPRO, Pak. CPRO. Oh. Enggak 107. Oh, 105 ya. Begini, kalau berdasarkan trendline 105. Tapi kalau mau naruh di 110, 120 ya nggak apa-apa. Oh, tapi tapi pasti lebih susah kejemputnya. Jadi supaya lebih mudah terjemputnya, auto sell-nya di bawah 105. 105 ya, 105 boleh nggak? Boleh, tapi biasanya 105 itu hanya beberapa yang laku. Misalkan 1000 lot gitu, paling yang laku
1000 kayak gitu. Jadi jadinya parsial nanti. Oh, Jadi kalau mau di bawah 105, 104 atau 103. Pak, mumpung nyebut parsial nanya, kalau misalnya pasang 200 gitu, yang laku baru yang 100 nggak bisa kita withdraw ya? Maksudnya Nggak kita bisa, pasang Bu. Nggak gitu. bisa. Nggak bisa. Mana ngikut ya? Harus Kenapa? ketemu angka yang sama ya? Harus Gimana, Bu? dia di angka yang sama ya? Misalnya pasang 200. Bentar. Suaranya ini. Suaranya ke Misalnya Kelompok. ya Pak ya di angka 100. bentar. Terus Oke. yang kemakan Ya, oke. Silakan, Bu. Open mic lagi, Bu. Tadi kebanyakan suaranya. oh sorry. Pak, misalnya pasangnya kan 105, pasang 200 lot. Ya. Habis itu yang kemakan cuma 100 lot. Berarti yang 100 lotnya kan parsial. Itu Ya. enggak bisa tarik dulu ya Pak ya? Nggak bisa. Untuk pasang lagi di angka bawahnya. Ya, Malah ngangkut harus nunggu sampai dia naik ke 105. betul. Sampai akhir hari. Sampai akhir ya. Nanti akhir hari akan kembali sendiri. Berarti mendingan di split langsung pasangnya sendiri-sendiri gitu ya. Bisa. Oh iya. Ya Pak. Kasih. Oke, Bu. Oke, ada lagi? Pak, Oke. dong, Pak. Kenapa? GSMF ini kayaknya bagus ya Pak ya. Sudah sampai dasar sekali ya, baru mau mulai bangun ya. GSMF. Induknya dari BGTG ya. Iya. Harusnya tadi ya. Kemarin belinya. Sudah nyentuh di manjun. Mulai mantulnya. Ya, Tapi trend line ya. mantul dari Dimanjun. Dekat, bukan di area Dimanjunnya, tapi di atas Dimanjun. Ya ke halang support. Nah, kalau mau beli cari saham yang kayak gini. Dekat-dekat Dimanjun. Jadi ini ada, kalau misalkan kemarin beli GSMF, resikonya kan kecil. Ya kan? Kalaupun masih dibuat turun ya kan cuman berapa persen. Jadi ini resikonya kecil. Sama kayak gini. Ini kan nyentuh di Manjun, Bali. Ini hampir nyentuh Bali. Apakah bisa turun-turun? Bisa. Ya kan? Tapi kan kita tahu resikonya, batasannya. Beda halnya kalau kita beli kayak gini. Beli GBGTG nih misal. Saat di sini, saat di harga sini nih, ini pasti rame BGTG. Banyak yang mau beli. Dibawa naik, ya kan, nggak TP lalu terjun. Gitu. Kalau Pak, beli, GSMF Bapak kan pernah bilang akan tutup gap di 150 baru beli. Makanya kemarin pas 143 saya antri. Pernah deh kayak gitu waktu webinar ngomong dia kalau mau beli di 150 dia mau tutup gap dulu kayak gitu. ya, di Manjun ya, bukan. Ya, Demansun dan dia mau tutup gap juga katanya di 150. Makanya pas di bawah 150 saya langsung cepet-cepet antri kemarin. Ada gap nyata. Kalau di Manjun ya gapnya bentar, ada gap enggak? Saya juga lupa kalau ngomong itu. Iya, saya ingat soalnya suruh beli di 150 kalau mau beli katanya. Kalau di Manjun mungkin iya. Dia kali ya Demansun kali ya. Kalau di Manjun iya, kalau gap Nih tuh Pak, lihat deh tuh ada gap tuh. bukan, ini kan gap yang Bukan ya itu ya? bukan gap ini gap 2 hari yang lalu. Oh iya. Bukan, pasti di Manjun kalau itu. Demansun kali ya. Iya, pokoknya saya ingat mesti 150 baru boleh beli ya. Udah saya beliin di 143 kemarin. Saya antri malam-malam. Tadi 20%, 21 ya? Mungkin itu sudah di area di Manjun plus ini loh, plus volumenya. Volumenya hijau tua soalnya. Iya, kemarin hijau tua juga. Nah, jadi kalau mau aman ya gitu, cari yang dekat, nggak harus di Manjun tapi dekat-dekat di Manjun. Artinya kita itu resikonya tahu gitu.
Jadi selalu pikirkan resikonya dulu sebaiknya gitu, bukan rewardnya dulu. Nanti kita mikirin rewardnya ternyata jeblok. Itu yang bikin shock ya. Saya pikir naik 100%, ternyata minus 50%. Minus 46%. Itu becek sama kebak itu, ayo kacau deh. Jebol Pak, di kebak bisa bangun lagi nggak tuh Pak? 50. jebol di manjat juga nggak ada yang cut loss. Padahal sudah tahu resikonya. Udah Pak, terlanjur lihat dong, Pak. ASS Kenapa? ASA Asa ini bisa ke 36-an enggak ya? ini bukan nanya sebenarnya, minta dia kasih kita. Enggak, takutnya saya salah dia kan, biar lagi di aku waiting list, Kak. Aku ada orang aku coba takut ya aku kan belum gitu pintar salah lihat grafeknya. Asa. Nah, Ketutup mendung, awan, ketutup ya. Turun dari mendungnya ya, turun dari mendung. iya, dia turun, Pak. Oke. Merah lagi. Kalau selama tidak turun dari 3.337 masih aman. Oh, aman. Ya. Jadi kalau kayak gini ngelihatnya ini Iya. abu-abu ini, yang abu-abu. Iya. Selama tidak turun dari 3.300 atau lihat trailing stop ini juga sama. Itu masih aman. Tapi kalau sudah turun dari angka ini, berarti dia akan turun lebih dalam lagi. Nah, ya saat candle merah itu silakan dijual. Jadi kalau nyentuh 3.337 pasti akan muncul signal sell. Signal sell itu ditandain dengan segitiga merah. 337 cepat jual. Nah, besok ini bisa apa Pak? Pak, kalau ada segitiga hijau ini artinya apa sih Pak? Saya lupa gitu Bapak pernah bilang. Buat swing, beli buat swing. Oh, beli buat swing. Oke, Ya. oke. Besok bisa apa dia tuh Pak? Oke, besok. Ketahan apa awan kayaknya dia. Besok hari ini volumenya kecil, banyak yang jual lagi. Oh, dia kecil. Apa aku jual? Bentar. CTR. Stokastik overbought, aduh ARB kayaknya ini. Kayaknya ke 3.169 deh. Bisa 3169 ya? Itu skenario terjelek ya. Skenario terjelek. Berikutnya, kalau dia naik, dia akan nutup gap ini. Ini ada gap. Hari ini ada gap down ya. Jadi hari ini pembukanya turun drastis. Turun dari harga penutupan kemarin. Ini ada gap down ya. Nah, jadi nanti ya kalau memang turun dari 3.337 sell. Ya, cut loss nggak apa-apa. Tapi tunggu di sini. Tunggu di 3.169. Oh, 3169. Ya, tunggu di situ. Nanti beli lagi. Nah, dari sini ini akan mantul. Ya kan? Mantul kemana? Minimal nutup gap ini. Ini akan ketutup. Oke. Buat cangkul lagi di 3169 buat tutup yang loss ini ya, yang kita cut loss. Ya. Daripada misalkan ditunggu, biarin deh nunggu ke bawah. Kan nggak di-cut loss. Nunggu ke bawah. Habis itu nunggu lagi ke atasnya. Kelamaan, iya. Aku 36 loh barangnya. 3.600. Iyalah, dia besok lah. Oke. Kasih Pak. Pak buka besok kalau di 516 515 bisa kesenggol nggak ya Pak? 51. Udah terakhir. Buka. Bisa. Kesenggol-senggol dikit nggak ya? Kemarin tertinggi di 500, terus turun lagi.
Iya, 500. Iya, Lainnya susah. 500. Iya, 515-an, 5 berapa lah? pasang 15. Tapi kalau berdasarkan candlenya ini hammer. Jadi Turun ya. mau naik kalau hammer. Naik. Karena helm. karena dari kemarin turun dari turun ada hammer, itu berarti mau naik. Tapi naiknya apakah sampai 1.000? Ya kita lihat besok. Enggak, maksudnya naik gitu loh. Jadi kalau hammer itu adalah naik. Nah, tapi jadi kalau teorinya kalau ada candle hammer itu akan naik. Nah, cuman di teori yang orang yang buat teori itu nggak pernah nyebut naiknya berapa persen gitu. Itu nggak pernah nyebut. Saya sudah cari-cari di buku mana aja, itu nggak ada naiknya sampai angka berapa, itu nggak pernah nyebut, cuma naik gitu aja. Di hammer bukannya turun loh. Hah? Kalau diajar hammer bukannya turun. Iya, kalau setelah naik ada hammer, iya turun. Tapi kalau setelah turun ada hammer, ya naik. Kan pola pembalikan. Ya. Kirain kalau dihantam hammer turun dia, Bos. Oh iya, kalau bukan. Ya, soalnya udah di bawah posisinya. Rusak, jadi Bos, bisa. kalau dihantam hammer. Berarti R2525 mah bisa tuh besok ya. Ada hammer soalnya. Bisa ada jadi. helm. Ya, kalau volumenya seperti 3 hari yang lalu bisa. Ya, volumenya seperti 3 hari yang lalu bisa. Tapi kalau besok IHSG merah, berarti buka juga merah. Iya. Dia nurut banget tuh sama indeks harga saham gabungan. Partnernya. Bukan, orang dia indeksnya hijau aja dia merah, apalagi kalau merah. Nurut banget kan. Capek dah. Besok ngarep itu aja lah, left naik sama CPRO. Udah beres. Oke, ada lagi yang lain? Cukup ya? Oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Besok ada live-nya, Pak? Pagi? Enggak. Setiap ada. hari itu ada, kayak biasa. Setiap hari ada tradingnya. Jadi biasa kan kayak tadi sejam, lumayan buat sarapan kan? Iya. Oke, thank you Pak. Malam. Oke, terima kasih. Happy trading buat besok. Happy cuan semuanya. Amin. Thank you, Pak.